Bab 1241, di Kuil Binatang, Silong lahir. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Bagi Luo Chen, Jian Yuan tidak diragukan lagi memiliki arti khusus. Sebelum Jian Yuan dan kelompoknya, dia tentu saja seorang jenius kecil, tetapi dia tidak memiliki latar belakang sama sekali. Bahkan jika Luo Xiao sebenarnya adalah salah satu penjaga naga lilin yang disegel di wilayah Kekaisaran Awan mengalir di Kekaisaran Liu Yun, reputasinya jarang diketahui, dan tidak ada reputasi besar di benua Qiankun, apalagi pencegahan. Oleh karena itu, yang benar-benar memberi Luo Chen kepercayaan diri untuk menghadapi kekuatan besar di benua semesta adalah identitas putra suci Sekte Pedang. Dan Luo Chen dapat menjadi putra suci Sekte Pedang, mengandalkan kristal pedang leluhur pedang yang terkubur di Jian Yuan. Jadi dalam arti tertentu, perjalanan Jian Yuan bahkan dapat dikatakan sebagai titik balik dalam kehidupan Luo Chen setelah mendapatkan sistem. Oleh karena itu, suasana hati Luo Chen secara alami sedikit rumit ketika dia datang ke Jian Yuan lagi. Ketika Zhang Qingxi melihat ekspresi Luo Chen, dia kurang lebih dapat menebak pikiran Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen berbeda darinya. Dia lahir di keluarga Zhang di Jianyu, dan dia lahir entah dari mana. Kemudian, dia disukai oleh tetua Wan Hua Feng Yun Jin dan dijadikan murid langsung. Dapat dikatakan bahwa dia selalu lancar. Sebelum kebangkitan Luo Chen, dia hanya tuan muda dari sebuah keluarga kecil. Kekuatan keluarga Luo tahu betul bahwa jika Luo Xiao, guru suci puncak, tidak dihitung, keluarga Luo bahkan tidak dapat memenuhi standar 9 kekuatan saat ini di benua semesta. Keluarga Luo tidak dapat memberinya bantuan sama sekali untuk kebangkitan Luo Chen. Dalam hal itu, Luo Chen akan bangkit selangkah demi selangkah, dan penderitaan yang akan dia alami secara alami tidak perlu dikatakan. Namun, semua ini telah banyak berubah setelah Luo Chen mendapatkan pedang leluhur pedang kristal. Sebagai tanda yang ditinggalkan oleh leluhur pedang leluhur pedang kristal, selain menyembunyikan sebagian dari warisan leluhur pedang, adalah simbol identitas terpenting. Semua orang di benua Qiankun tahu bahwa orang jenius yang memiliki kristal pedang leluhur pedang adalah kandidat penerus yang dipilih oleh leluhur pedang, yaitu putra suci Sekte Pedang. Kekuatan apapun yang berani menyerang putra suci Sekte Pedang akan menyambut amarah petir Sekte Pedang. Dengan status transenden Jianzhong di benua Qiankun, identitas putra Sekte Pedang sudah cukup untuk mencegah Luo Chen menjadi sasaran bersama oleh banyak kekuatan di benua Qiankun saat ia tumbuh dewasa. Mengapa kamu tidak pergi ke Xiao Chen tempat kamu mendapatkan kristal pedang leluhur pedang? Zhang Qingxi menatap Luo Chen dan tiba-tiba menyarankan. Tidak perlu, Luo Chen menggelengkan kepalanya, dia secara alami dapat memahami kebaikan Zhang Qingxi, tetapi dia hanya emosional untuk sementara waktu, tidak perlu kembali ke tempat di mana dia mendapatkan leluhur pedang Jianjing dalam ingatannya. Setelah berbicara, Luo Chen menyapu ke arah formasi teleportasi di atas Jian Yuan. Zhang Qingxi tidak ragu-ragu ketika dia melihatnya, dan dengan cepat mengikuti Luo Chen. Segera, kedua sosok itu menghilang di Jian Yuan. Di suatu tempat di 10.000 monster, cahaya putih menyala, dan sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul di tanah suci mantan ras monster. Melihat kuil ras iblis yang ditinggalkan tidak jauh dari sana, Luo Chen dan Zhang Qingxi saling memandang, dan keduanya melihat warna aneh di mata masing-masing. Jin Yu masih di Akademi Jingxian. Xiao Chen, apakah kamu ingin memeriksanya? Setelah konferensi Roh Kudus Klan Roh Kudus, Jin Yu tidak pergi bersama Luo Chen. Tetapi kembali ke Akademi Jingxian untuk melanjutkan latihannya. Bagaimanapun, meskipun Jin Yu hendak berubah menjadi Nine Nether Demon Peng, tetapi kekuatannya tidak dapat mengimbangi kecepatan peningkatan kekuatan Luo Chen. Jika dia berada di sisi Luo Chen, Jin Yu tidak akan banyak membantu Luo Chen. Oleh karena itu, setelah konferensi Roh Kudus, Jin Yu kembali ke Akademi Jingxian, mengandalkan kekuatan Akademi Jingxian untuk berlatih dalam retret, dan menunggu kekuatannya meningkat sebelum mencari Luo Chen. Sejujurnya, Luo Chen sudah lama tidak bertemu Jin Yu sejak konferensi Roh Kudus. Tidak perlu, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan nada tenang, Jin Yu mungkin masih dalam retret, kalau tidak, dia akan bergegas ke sini setelah dia menyadari auraku. Tunggu sampai Jin Yu merasa cukup kuat, akan datang kepadaku. Zhang Qingxi mengangguk, dan keduanya tidak tinggal terlalu lama di dataran 10.000 iblis.
mereka langsung melakukan latihan mereka, dan bergegas menuju wilayah ras manusia. Setengah bulan kemudian, kota Kabupaten Changlan. Digantung di kuil binatang di luar kota Kabupaten Changlan, Luo Chen, Zhang Qingxi dan Ye Ming berdiri di dekat kolam Hualong. Mata mereka semua tertuju pada kubah di tengah kolam Hualong, dengan tatapan penuh harap di mata mereka. Tanpa diduga, anakmu benar-benar menawarkan telur naga batu ini. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah saat dia melihat Ye Ming yang menyeringai. Setelah dia dan Zhang Qingxi kembali dari Abyss of Burial Heaven, mereka kembali ke keluarga Luo, dan telah berlatih di keluarga Luo sejak saat itu, tanpa terlalu memperhatikan urusan luar. Dan hari ini mereka akan muncul di kuil binatang, karena telur naga batu di kolam naga di kuil binatang telah mencapai batas inkubasi. Mereka juga ingin melihat pesona binatang purba legendaris ini, jadi mereka diberitahu oleh Ye Ming. Datang ke sini setelahnya, Ye Ming menyeringai 2 kali, menggaruk kepalanya, matanya penuh harapan. Sejak dia dan Luo Chen mendapatkan telur naga batu ini di Broken Cloud Ridge, dia telah memikirkan cara untuk mendukung telur naga batu ini sehingga dapat menetas dengan lancar. Untuk mengerami telur naga batu ini, keluarga Ye tanpa sadar menginvestasikan banyak sumber daya. Bahkan banyak sumber daya yang diperolehnya dari rumah gua Sage Demon Sage Lord semuanya dimasukkan ke dalam kolam naga. Sekarang akhirnya saatnya untuk memanen. Zhang Qingxi di samping juga melihat dengan rasa ingin tahu telur naga batu di kolam Hualong. Dia telah mendengar nama naga batu. Binatang buas kuno ini sangat kuat, dan yang terpenting adalah bahwa binatang buas ini menentang urat bumi. Sangat cocok, dan pada saat yang sama karakteristik ini dapat dikaitkan dengan prajurit master yang telah menyelesaikan kontrak jiwa dengannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Silong adalah mitra impian setiap master formasi, dan penyelesaian kontrak dengan naga batu dapat sepenuhnya memastikan bahwa master formasi dapat dengan mudah mengatur formasi apapun di bawah level Grandmaster, yang dapat disebut artefak master formasi. Hanya saja dia tidak tahu bahwa Ye Ming telah menandatangani kontrak dengan telur naga batu, dan bahkan menawarkan telur naga batu ini ke level ini. Tepat ketika mereka bertiga mulai sedikit tidak sabar, beberapa retakan kecil tiba-tiba muncul di telur naga batu. Baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi adalah seniman bela diri yang luar biasa, bahkan Ye Ming, yang lebih rendah dari keduanya. Kelima indera juga sangat tajam, dan perubahan pada telur naga batu secara alami tidak luput dari persepsi ketiganya. 6 mata mengunci telur naga batu bersama-sama. Di bawah tatapan mereka bertiga, retakan pada telur naga batu dengan cepat meluas, dan setelah beberapa saat, seluruh kubah pecah berkeping-keping. Seekor naga raksasa yang mirip dengan batu bara hitam yang tereduksi merangkak keluar dari cangkang telur. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa arang hitam itu sepenuhnya hitam, dan sayap tulang di bagian belakang dipenuhi dengan napas kematian, memberi orang penindasan yang sangat kuat, sementara naga batu di depannya berwarna coklat dan kuning, dan sepasang sayap naga memiliki cahaya kuning tanah yang mengalir. Memberikan perasaan yang kokoh dan berat. Setelah Silong merangkak keluar dari cangkang telur, sepasang pupil naga emas melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Segera, mata Silong tertuju pada Ye Ming, dan dia mengeluarkan raungan rendah. Raungan Silong tidak keras, bahkan dengan sedikit egio, dan segera merebut hati Zhang Qingxi. Melihat si kecil yang berbaring di dalam cangkang telur, mata Zhang Qingxi penuh dengan cinta. Luo Chen menggelengkan kepalanya dengan enggan ketika dia melihat pemandangan ini, lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Ming, dan tersenyum. Si kecil ini ingin tumbuh dewasa dan menghabiskan banyak sumber daya. Keluarga Ye sendiri tidak mampu membelinya. Ya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ekspresi wajah Ye Ming menjadi lebih serius ketika dia mendengar ini. Luo Chen berbicara tentang fakta. Sebenarnya, untuk menetaskan naga batu ini, keluarga Ye telah membayar banyak uang, dan membiarkan keluarga Ye mendukung naga batu untuk tumbuh dengan lancar, bahkan jika seluruh keluarga Ye dijual. Untuk bagaimanapun, keluarga Ye hanyalah kekuatan teratas di Kekaisaran Awan Mengalir. Jangankan benua semesta, bahkan jika ditempatkan di wilayah selatan ras manusia ini, itu hanya dapat dianggap sebagai 9 liu. Dengan kekuatan ini, pada dasarnya diperlukan untuk mendukung naga batu. Itu hanya mimpi yang bodoh. Dan yang lebih penting, begitu berita tentang kepemilikan Silongnya bocor, tanpa dukungan yang kuat di belakangnya, kemungkinan besar akan membawa bencana bagi keluarga Ye. Sambil menarik napas dalam-dalam,
Ye Ming menatap Luo Chen dan berkata dengan serius, saya berencana untuk bergabung dengan Akademi Qiankun. Dia memiliki warisan dari penguasa berdaulat, dan dengan identitasnya sebagai pewaris penguasa berdaulat, tidak sulit baginya untuk memasuki Akademi Semesta. Dengan status sebagai siswa Akademi Qiankun, kebanyakan orang dengan motif tersembunyi pasti bisa mundur. Selain itu, Luo Qingsui juga berada di Akademi Qiankun, dan dia juga bisa memeluk paha Luo Qingsui sehingga dia bisa hidup lebih nyaman di Akademi Qiankun. Akademi Qiankun. Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata sambil tersenyum, Akademi Qiankun memang sangat cocok untukmu. Kamu memiliki warisan pembunuh iblis senior, dan seharusnya tidak sulit untuk memasuki Akademi Qiankun. Meskipun karena statusnya yang sangat tinggi di Sekte Pedang, dia dan ras manusia tingkat tinggi secara alami berada dalam keadaan oposisi, dan kemungkinan besar dia akan menentang ras manusia karena ras manusia tingkat tinggi. Tetapi Luo Chen juga harus mengakui bahwa Akademi Qiankun memang tanah suci utama di benua Qiankun. Sebagai institusi tertinggi ras manusia, Akademi Qiankun telah mengajarkan terlalu banyak bakat yang tak tertandingi, yang dapat dikatakan penuh dengan buah persik dan buah plum. Ini sama sekali tidak tertandingi oleh ras dan kekuatan lain. Jika Ye Ming bergabung dengan Akademi Qiankun, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan. Mengenai apakah bergabungnya Ye Ming dengan Akademi Qiankun akan memengaruhinya, Luo Chen sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, Luo Qingsui sudah berada di Akademi Qiankun. Jika ras manusia tingkat tinggi benar-benar ingin menggunakan orang-orang di sekitarnya untuk membuat keributan, dia tidak keberatan jika ada Ye Ming yang lain. Akademi Qiankun memang tempat suci yang terkenal di daratan utama. Jika kamu bisa memasukinya, itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan si kecil. Zhang Qingxi di samping juga mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi, Suster Sui juga berada di Akademi Qiankun. Kalian bisa saling menjaga. Meskipun hubungan Zhang Qingxi antara keluarga Zhang dan ras manusia, yang lahir di wilayah pedang, sangat rapuh, dia jarang mengambil sikap pribadi yang kuat ketika dia menyebutkan Akademi Qiankun. Faktanya, bukan hanya Zhang Qingxi, bahkan para master dari ras tulang ras hantu dan ras lain yang memusuhi ras manusia tidak dapat mengakui bahwa Akademi Qiankun ras manusia adalah 3 sekolah tertinggi teratas di daratan utama, jauh melampaui tanah suci ras lain. Karena kakak laki-laki dan kakak ipar juga berpikir begitu, maka aku benar-benar lega. Mendengar kata-kata Luo Chen dan Zhang Qingxi, Ye Ming juga tersenyum sedikit lebih lebar di wajahnya, dan berkata, sebenarnya, aku masih sedikit tidak nyaman untuk bergabung dengan Akademi Qiankun. Bagaimanapun, aku hanya memiliki warisan pembunuh senior. Iblis penindas senior telah jatuh untuk waktu yang lama, dan sisa bayangan mungkin tidak dapat melindungiku lama. Tetapi karena kakak laki-laki dan kakak ipar berpikir bahwa baik bagiku untuk bergabung dengan Akademi Qiankun, maka aku tidak perlu ragu. Petik 2. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak banyak bicara ketika mendengar ini. Sekarang Ye Ming telah membuat keputusan, mereka tidak perlu membiarkan Ye Ming berubah pikiran. Karena kamu telah memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Qiankun, maka kakak tertuaku akan membantumu. Luo Chen mengeluarkan token dari cincin semesta, menghancurkannya dengan mudah, dan cahaya putih terbang keluar dari token itu, tenggelam ke dalam kehampaan, dan menghilang. Melihat gerakan Luo Chen, Ye Ming tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Kamu akan segera tahu, Luo Chen menjual tiket masuk, dan tidak memberitahu Ye Ming detail token itu. Ye Ming hendak mengarahkan pandangannya ke Zhang Qingxi, dan berkata dengan menyedihkan, kakak ipar. Itu adalah token ruang angkasa yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik legendaris, dan itu dapat membuka saluran ruang angkasa yang menghubungkan pemilik token lain dimanapun di daratan. Zhang Qingxi memutar matanya ke arah Luo Chen dan menjelaskan, token semacam ini sangat merepotkan untuk dibuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik legendaris jarang mau menghabiskan banyak upaya untuk membuat token ruang angkasa seperti itu. Petik 2. Token ini sangat berharga, apakah sia-sia jika menggunakannya di sini? Setelah mendengarkan penjelasan Zhang Qingxi, Ye Ming tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Dia tidak bisa lebih jelas tentang apa yang diwakili oleh pembangkit tenaga listrik alam legendaris itu, karena penguasa suci penekan adalah eksistensi puncak alam legendaris. Luo Chen baru saja menggunakan benda semacam ini yang dapat digunakan untuk menyelamatkan hidupnya, jadi mengapa Ye Ming tidak merasa tertekan? Benda ini tidak memiliki efek lain bagiku kecuali untuk kontak,
Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, itu dapat digunakan sebagai pemborosan saat ini. Nilai token ruang angkasa secara alami tidak perlu dikatakan, tetapi token ruang angkasa di tangan Luo Chen sangat istimewa. Itu diberikan kepadanya oleh Fang Mingsui, nona kedua dari keluarga Fang, sehingga dia akan berubah pikiran dan ingin kembali ke keluarga Luo dari Akademi Qiankun. Dulu menghubunginya, hanya saja bagi Luo Chen, karena Jianzong dan keberadaan Zhang Qingxi, dia pasti akan menentang ras manusia tingkat tinggi. Dalam situasi ini, ketika dia ingin kembali ke keluarga Luo dari Akademi Qiankun dan dapat kembali ke keluarga Luo dari Akademi Qiankun, dia mungkin telah memasuki alam leluhur lebih awal. Pada saat itu, keberadaan token ruang angkasa ini tidak memiliki banyak arti. Oleh karena itu, token ruang angkasa ini dapat dianggap sebagai keberadaan yang tidak berasa bagi Luo Chen, dan sekarang digunakan untuk membantu Ye Ming membuka jalan, dan dapat dianggap memanfaatkannya sebaik-baiknya. Bagaimanapun, Ye Ming juga adik laki-lakinya apapun yang terjadi, dan dia selalu sangat setia, dan instruksinya juga dilakukan dengan sepenuh hati, jadi Luo Chen tidak akan pelit dengan token ruang angkasa saat token ruang angkasa itu hancur, pusaran ruang angkasa yang gelap segera muncul tidak jauh di depan Luo Chen. Kakak Luo berubah pikiran dan ingin kembali ke keluarga Luo. Suara Fang Mingsui datang dari saluran ruang angkasa, dan kemudian wanita kedua dari keluarga Fang muncul di depan ketiga Luo Chen, dengan kegembiraan yang masih ada di wajah mereka. Bagaimanapun, kesediaan Luo Chen untuk kembali ke keluarga Luo juga merupakan hal yang baik bagi 4 keluarga besar Akademi Qiankun. Bahkan jika ada banyak kecurigaan di dalam 4 keluarga besar, dan bahkan sedikit terbagi menjadi 2 pihak, ketika menghadapi kekuatan eksternal, keempat keluarga besar itu selalu dalam semangat yang sama. Oleh karena itu, bahkan jika kembalinya Luo Chen akan sangat meningkatkan kekuatan keluarga Luo, Fang Mingsui masih bersedia memfasilitasi ini. Jika aku ingin kembali ke rumah Luo, tidak ada yang bisa menghentikannya. Luo Chen melirik Fang Mingsui dan berkata dengan ringan, jika aku tidak mau, tidak ada yang bisa memaksanya. Ada keyakinan yang kuat dalam kata-kata Luo Chen. Dia duduk di atas warisan yang ditinggalkan oleh salah satu dari 6 penguasa benua semesta. Di belakangnya adalah Jianzong yang terpisah dari benua semesta sebagai pendukung. Selain itu, dia masih memiliki banyak metode. Selama mereka tumbuh dewasa, mereka pasti akan menempati tempat di puncak daratan. Oleh karena itu, kata-kata Luo Chen sangat tegas dan percaya diri, dan tidak ada keraguan atau keraguan tentang dirinya sendiri dalam kata-katanya. Fang Mingsui terdiam sejenak ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia telah melihat bakat Luo Chen dengan matanya sendiri, terutama di konferensi Roh Kudus. Kekuatan Luo Chen bahkan lebih baik daripada rekan-rekannya, dan yang terpenting adalah bahwa metode Luo Chen dalam konferensi Roh Kudus menunjukkan di belakangnya, selain Jianzong, ada kekuatan yang lebih besar dan misterius. Luo Chen, dengan latar belakang seperti itu, memang memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Dari kata-kata Luo Chen, Fang Mingsui juga memahami pikiran Luo Chen. Setidaknya sampai kekuatannya cukup untuk menghadapi ras manusia tingkat tinggi, Luo Chen tidak akan pernah kembali ke keluarga Luo. Karena yang diinginkan Luo Chen bukanlah perlindungan dari keluarga Luo, tetapi kembali ke keluarga Luo dengan bermartabat, kembali ke keluarga Luo sebagai puncak Jianzong, atau bahkan sebagai kepala keluarga Luo. Memikirkan apa yang mungkin dimiliki Luo Chen, Fang Mingsui tidak dapat menahan sedikit keterkejutan di matanya. Pemikiran seperti ini baginya tampak sangat gila, tetapi dengan bantuan bakat Luo Chen dan kekuatan misterius di baliknya, mungkin Luo Chen benar-benar dapat mencapai level ini dalam waktu dekat. Jika Luo Chen benar-benar dapat kembali ke keluarga Luo sebagai sekte pedang tingkat tinggi, mungkin hubungan antara sekte pedang dan ras manusia akan jauh lebih mudah. Hanya saja Fang Mingsui tahu persis betapa sulitnya masalah ini. Ini tidak hanya terkait dengan ras manusia tingkat tinggi, tetapi juga pusat kekuatan tertinggi yang terperangkap dalam 6 reinkarnasi. Dengan temperamen orang itu, jika keluhan awalnya tidak diatasi, saya khawatir bahkan jika Luo Chen kembali ke keluarga Luo, Jianzong akan tetap menjauh dari ras manusia. Setelah menarik napas dalam-dalam, Fang Mingsui segera tenang, mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga saudara Luo mencari saya kali ini. Karena Luo Chen tidak berbicara dengannya tentang kembali ke keluarga Luo, dia jelas memiliki hal-hal lain untuk didiskusikan dengannya. Dan Fang Mingsui juga orang yang memiliki pemikiran yang sangat bagus,
dan tidak memilih untuk terlalu terlibat dengan Luo Chen tentang kembali ke keluarga Luo, tetapi langsung mengubah topik pembicaraan. Luo Chen menunjuk ke Ye Ming ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ringan, "Anak ini, Nona Fang, seharusnya mengenal Anda." Ketika Fang Mingsui mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke Ye Ming, mengamati dengan saksama, dan kemudian terkejut, ini adalah salah satu dari sedikit orang yang memasuki rumah Raja Iblis berdaulat bersama saudara Luo. Sepertinya dia hampir melewati jalan untuk memurnikan pikiran. Dia tidak terlalu memperhatikan Ye Ming sebelumnya. Bagaimanapun, basis kultivasi Ye Ming benar-benar terlalu lemah. Dia mungkin dianggap sebagai jenius teratas di Kekaisaran Awan Mengalir, tetapi melihat batas manusia, dia tidak bisa lebih biasa lagi. Karena Fang Mingsui, nona kedua dari keluarga Fang, tidak tahu berapa banyak Tian Jiao yang telah dia lihat, Ye Ming tentu saja tidak dapat menarik perhatiannya. Artinya, Luo Chen tiba-tiba menyebutkan bahwa Fang Mingsui dengan saksama memperhatikan Ye Ming, dan mengingat apa yang terjadi di Gua Guru Iblis Sage. Ya, Luo Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, anak ini sekarang telah berhasil memperoleh warisan dari Raja Berdaulat, apakah dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan Akademi Qiankun? Dia tidak menyebutkan Silong. Bagaimanapun, meskipun Silong tidak sekuat naga api penyucian, ia juga merupakan hewan langka dan eksotis. Terutama Silong sangat ramah terhadap Ki Bumi, dan telah menjadi binatang kontrak yang diimpikan oleh banyak ahli formasi. Jika kepemilikan Ye Ming atas Silong bocor, sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan menarik ketamakan orang-orang yang tertarik. Untungnya, selama Silong tidak menunjukkan kemampuannya sendiri, tidak mudah untuk dilihat melalui detailnya. Karena binatang buas jenis ini benar-benar langka, bahkan sekte Dewa Binatang Kuno hanya tercatat, tetapi tidak ada yang pernah berhasil menandatangani kontrak dengan binatang buas jenis ini. Jadi selama Ye Ming tidak mengambil inisiatif, sulit bagi orang luar untuk mengasosiasikan naga mini di bahu Ye Ming dengan naga batu legendaris, dan paling banter menebak bahwa ini adalah binatang yang relatif langka, warisan pembunuh iblis senior. Fang Mingsui tercengang saat mendengar kata-kata itu, dan menatap Ye Ming dengan saksama, matanya sedikit lebih tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Ye Ming akan lulus ujian penguasa berdaulat dan berhasil mewarisi warisan penguasa berdaulat. Dengan kontribusi asli penguasa iblis Sage ke Akademi Qiankun, sangat mungkin bagi Akademi Qiankun untuk membuat pengecualian untuk merekrut prajurit yang terkait dengannya untuk memasuki Akademi Qiankun untuk berlatih. Belum lagi Ye Ming juga mewarisi warisan penguasa iblis Sage, dan bakatnya tidak ada habisnya. Diragukan, jika kamu benar-benar memiliki warisan pembunuh iblis senior, kamu secara alami dapat memasuki akademi. Fang Mingsui segera tenang dan mengangguk ke arah Luo Chen. Dalam hal ini, Nona Lao Fang telah membawa anak ini kembali ke Akademi Qiankun. Luo Chen tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, dan berkata kepada Fang Mingsui, atau Nona Fang merasa bahwa kata-katanya tidak berguna dan perlu diuji lagi. Apakah kamu yakin anak ini benar-benar mendapatkan warisan pembunuh iblis senior? Tidak perlu. Fang Mingsui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tenang, kakak Luo adalah orang. Mingsui masih bisa mempercayainya. Aku yakin kakak Luo tidak akan bercanda denganku tentang masalah ini. Setelah berbicara, Fang Mingsui langsung mengeluarkan token dari cincin semesta, menyerahkannya kepada Ye Ming, dan berkata dengan ringan, ketika kamu ingin pergi ke akademi, pergilah ke laut yang hilang dan hancurkan token ini di pantai yang hilang, tentu saja seseorang akan membawamu ke akademi. Sebagai wanita kedua dari keluarga Fang, statusnya di keluarga Fang tidak rendah, jadi dia secara alami memiliki hak untuk merekomendasikan orang lain untuk masuk ke Akademi Qiankun. Hanya saja bahkan untuknya, hanya ada 3 tempat setiap 10 tahun. Di lain waktu, Fang Mingsui mungkin masih ragu apakah akan menggunakan kuota rekomendasi yang sangat berharga untuk Ye Ming, tetapi saat ini Fang Mingsui tidak akan ragu. Kemampuan Ye Ming untuk membiarkan Luo Chen secara pribadi mendukungnya sudah cukup untuk menunjukkan seberapa dekat Ye Ming dan Luo Chen. Meskipun Luo Chen tidak dapat mengalahkan Luo Chen, tetapi juga merupakan hal yang baik untuk dapat mengalahkan Ye Ming, yang memiliki hubungan baik dengan Luo Chen, belum lagi Ye Ming memiliki warisan dari Suppressing Demon Lord. Sebagai pembangkit tenaga listrik puncak dari alam legendaris dan penguasa formasi, Sovereign Demon Lord dapat lulus ujiannya untuk mendapatkan kejeniusannya yang diwariskan, dan bakatnya secara alami tidak perlu dikatakan. Oleh karena itu, dia tidak menderita karena menggunakan kuota yang berharga pada Ye Ming. Ye Ming mengambil token itu, mengangguk ke Fang Mingsui,
dan berkata dengan wajah serius, adik laki-laki Ye Ming berterima kasih kepada saudari ini. Ini hanya masalah mengangkat tanganmu. Fang Mingsui melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, jangan dimasukkan ke hati. Tetapi jika kamu benar-benar ingin membalas budi adikku, tunggu kultivasimu mencapai alam kaisar bela diri, dan bantu adikku memecahkan formasi. Jika adik laki-laki memiliki kemampuan ini, tentu saja dia tidak akan menolak. Ye Ming mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, berkata dengan ekspresi serius. Hanya saja Ye Ming tidak mengatakan apa-apa sampai mati, dia hanya mengatakan bahwa jika dia memiliki kemampuan ini, dia akan membantu Fang Mingsui menghancurkan formasi yang dikatakannya. Anak ini jauh lebih stabil, Luo Chen mengangguk sedikit ketika mendengar ini, dengan sedikit kelegaan di wajahnya. Ketika pertama kali bertemu di keluarga Ye dan Ye Ming masih anak kecil yang sembrono. Dia bahkan lebih sombong dan mendominasi karena statusnya sebagai jenius pertama dari keluarga Ye. Hanya Ye Changli yang bisa mengendalikannya. Tetapi setelah periode penempaan ini, Ye Ming telah banyak tenang. Jika 1 atau 2 tahun berlalu, mungkin Ye Ming akan sendirian. Fang Mingsui juga terkejut. Dia juga mendengar nada bicara Ye Ming. Ye Ming tampaknya berusia sekitar 10 tahun, tetapi dia sudah memiliki mentalitas seperti itu yang membuatnya menatap Ye Ming gaul lagi. Lagi pula, ketika dia seusia Ye Ming, dia masih membuat masalah sepanjang hari. Jika bukan karena dia disukai oleh patriark lama keluarga Fang, saya khawatir dia tidak akan pernah tahu berapa kali dia dikirim ke Balai Penegakan Hukum keluarga Fang. Namun, Fang Mingsui tidak terlalu terlibat dalam hal ini, tetapi mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dan berkata, belum lama sejak alam rahasia Shen Luo dibuka. Saya ingin tahu apakah saudara Luo bermaksud memasuki alam rahasia Shen Luo. Luo Chen memiliki token untuk membuka saluran. Untuk memasuki alam rahasia Shen Luo. Jika Luo Chen bermaksud memasuki alam rahasia Shen Luo, dia mungkin dapat bergandengan tangan dengan Luo Chen, yang juga jauh lebih aman. Lagi pula, dia telah melihat kekuatan Luo Chen dengan matanya sendiri. Saya khawatir tidak ada seorang pun dari keluarga Fang yang dapat menandingi Luo Chen. Dan para jenius dari generasi yang lebih tua dari mereka telah mencapai petapa bela diri atau bahkan tingkat yang lebih tinggi lebih awal, dan mereka tidak akan bertemu di alam rahasia Shen Luo. Itulah sebabnya Fang Mingsui peduli apakah Luo Chen bermaksud memasuki alam rahasia Shen Luo. Lagi pula, selama Luo Chen memasuki alam rahasia, jika dia dan Luo Chen bergandengan tangan, itu sepenuhnya lebih aman daripada bergandengan tangan dengan sesama murid keluarga Zhang. Mungkin, Luo Chen terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada tenang. Dalam beberapa hari terakhir di keluarga Luo, dia juga telah belajar banyak tentang alam rahasia Shen Luo dari Zhang Qingxi dan He Tan. Selain beberapa berita yang dia ketahui sebelumnya, sekarang Luo Chen telah mencapai pemahaman yang sangat menyeluruh tentang alam rahasia Shen Luo. Gelar, dengan basis kultivasinya saat ini, tidak banyak hal di alam rahasia yang berguna baginya, dan bahkan harta yang sangat berguna baginya dapat diperoleh di tempat lain di benua semesta, atau dapat digunakan oleh harta lainnya, sebagai gantinya. Oleh karena itu, Luo Chen tidak terlalu antusias dengan perjalanan ke alam rahasia Shen Luo ini, jadi Luo Chen tidak bisa memberikan jawaban yang tepat kepada Fang Mingsui untuk sementara waktu mendengar perkataan Luo Chen. Fang Mingsui terdiam beberapa saat, lalu Chong Luo Chen mengangguk, melangkah langsung ke saluran ruang angkasa di belakangnya, dan menghilang. Luo Chen tidak memberikan jawaban yang pasti, dan dia tidak akan memaksanya. Masih ada waktu sebelum alam misterius Shen Luo terbuka. Dia punya cukup waktu untuk bersiap. Mungkin Luo Chen berubah pikiran selama waktu ini. Setelah Fang Mingsui pergi, saluran ruang angkasa dengan cepat menghilang, dan sekali lagi, hanya ada 3 orang yang tersisa di kuil binatang. Kakak, kamu benar-benar tidak berencana untuk pergi ke alam rahasia Shen Luo. Ye Ming tiba-tiba menatap Luo Chen dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Dia mewarisi warisan penguasa berdaulat, dan tentu saja juga mengetahui beberapa rahasia. Kebetulan alam rahasia Shen Luo tercatat dalam warisan penguasa berdaulat. Dalam informasi yang dia ketahui, alam rahasia Shen Luo adalah harta karun yang lengkap. Jika dia bisa memasukinya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatannya sendiri. Namun sebelum Luo Chen bisa menjawab, Ye Ming merasa lega. Lagi pula, dengan bakat Luo Chen, harta karun di alam rahasia Shen Luo yang mungkin tampak berharga baginya, bagi Luo Chen, mungkin tidak jauh berbeda dengan iga ayam. Kenapa? Bocah ingin masuk dan melihat.
Luo Chen tidak terlalu terkejut bahwa Ye Ming tahu tentang keberadaan alam rahasia Shen Luo. Lagi pula, Ye Ming memiliki warisan dari penguasa tertinggi, dan mengetahui beberapa rahasia adalah hal yang wajar. Tidak peduli apapun, mantan penguasa tertinggi juga merupakan senior Akademi Qiankun, keberadaan puncak alam legendaris, dan yang terpenting adalah bahwa penguasa tertinggi bukan hanya kekuatan supernya sendiri, tetapi juga ahli dalam formasi. Seperti keberadaan semacam ini, pengetahuan rahasia secara alami tidak sebanding dengan prajurit biasa. Bahkan jika Ye Ming hanya mendapat sedikit berita tentang alam rahasia Shen Luo dari warisan penguasa iblis Sage, itu sudah cukup untuk membuatnya memahami alam rahasia itu jauh melampaui prajurit biasa. Agak aneh, kata Ye Ming terus terang setelah mendengar kata-kata itu, dalam warisan pembunuh iblis senior. Tercatat bahwa ada formasi Dao Yun Tiancheng di alam rahasia itu, yang sangat membantu master formasi. Jika aku bisa melihat peta formasi itu, mungkin itu bisa memperdalam pemahamanku tentang formasi itu. Arai, Luo Chen mengerutkan kening, baru kemudian dia bereaksi, dan berkata dengan suara yang dalam, maksudmu peta 10.000 Dao itu. Zhang Qingxi mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, dan matanya menjadi sedikit lebih serius. Dia juga pernah mendengar nama Wan Dao Tu. Seperti yang dikatakan Ye Ming, Wan Dao Tu adalah formasi Dao Yun Tiancheng di alam rahasia Shen Luo. Formasi itu memiliki semua jenis kekuatan besar, dan juga dapat membuat master formasi. Pencerahan, kemajuan besar dalam Taoisme Arai. Tetapi yang terpenting bukanlah itu. Kutukan yang melekat pada peta Wan Dao itulah yang benar-benar membuat nama peta Wan Dao menggetarkan dunia luar. Dikabarkan bahwa setiap jenius yang telah memahami Wan Dao Tu akan dikutuk oleh Wan Dao Tu, dan pasti akan menghadapi hal yang tidak menyenangkan di tahun-tahun terakhirnya. Dan penguasa berdaulat iblis adalah salah satu jenius yang pernah mencerahkan peta 10.000 Dao. Oleh karena itu, ketika penguasa berdaulat Sage jatuh, masih banyak kekuatan luar yang berspekulasi apakah penguasa berdaulat Sage juga dikutuk oleh Wan Dao Tu, dan akhirnya mati dengan tidak menyenangkan. Hanya saja spekulasi ini akhirnya memudar seiring berjalannya waktu. Namun, sebagai keluarga Nona Zhang Qingxi telah mendengar banyak rumor seperti itu, yang membuatnya sedikit merasa tentang Wan Dao Tu di dalam hatinya. Ya, itu adalah peta 10.000 Dao, Ye Ming mengangguk dan berkata dengan tatapan serius, meskipun warisan yang ditinggalkan oleh pembunuh iblis senior mengatakan bahwa mencerahkan peta 10.000 Dao akan membawa bencana bagi diriku sendiri, tetapi aku masih ingin melihat formasi legendaris itu dengan mataku sendiri. Berbicara tentang ini, Ye Ming memiliki senyum lebar di wajahnya, dan dia percaya pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, aku percaya bahwa aku dapat menahan kutukan Wan Dao Tu. Senior Zhenmo pernah berhasil memotong kutukan Wan Dao Tu, aku adalah pewarisnya, tidak ada alasan mengapa aku tidak bisa melakukan ini. Luo Chen dan Zhang Qingxi juga terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Ming. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa berdaulat akan memiliki catatan seperti itu. Peta 10.000 Dao di alam rahasia Shen Luo dapat dikatakan terkenal. Entah berapa banyak Dao Wizard yang ditanam di peta 10.000 Dao, dan akhirnya berakhir dengan akhir yang tidak menyenangkan di usia tua. Dan Raja Iblis berdaulat benar-benar memotong kutukan Wan Dao Tu, menghindari kejadian yang tidak menyenangkan dari usia tua. Jika catatan seperti itu tersebar, saya khawatir reputasi Raja berdaulat akan melambung lagi, dan bahkan mungkin langsung menuju ke pembangkit tenaga listrik alam leluhur. Tanpa diduga, pembunuh iblis senior masih memiliki perbuatan seperti itu. Zhang Qingxi juga sedikit emosional. Dia hanya pernah mendengar nama Master Suci Pembunuh Iblis, dan pengetahuannya tentang pembangkit tenaga listrik puncak legendaris di Akademi Qiankun ini tidak dihitung, terlalu banyak. Jika demikian, kamu dapat melakukan perjalanan ke alam rahasia Shen Luo. Luo Chen mengerang sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Ming, dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan membawamu ke suatu tempat berikutnya, selama alam rahasia Shen Luo terbuka. Jika kamu dapat melangkah ke alam Kaisar Wu, aku akan membawamu ke alam rahasia Shen Luo. Ye Ming sekarang berada di basis kultivasi Wuzong. Meskipun hampir sama sulitnya dengan mendaki dari Wuzong ke Kaisar Wu dalam beberapa bulan, mungkin bukan tidak mungkin jika dia berada di tempat itu. Tetapi premis dari semua ini adalah bahwa Ye Ming dapat menahan kesepian bab 1246, permata ketujuh, tempat kehampaan. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang.
Kita harus membiarkan seorang Wuzong melangkah ke ranah Kaisar Wu dalam waktu singkat tanpa merusak fondasinya. Mendengar kata-kata Luo Chen, mata Zhang Qingxi tampak berpikir, lalu terkejut, Xiao Chen, bukankah itu tempat yang sedang kamu bicarakan? Sepertinya kamu juga memikirkan Qingxi. Luo Chen tersenyum dan mengangguk. Dalam tatapan bingung Yeming, dia berkata dengan nada tenang, kenapa, kamu belum memikirkannya? Satu-satunya di atas benua semesta. Itu adalah tempat rahasia di mana laju aliran waktu berbeda dari laju aliran waktu benua. Seharusnya mudah ditebak, kan? Yeming menggelengkan kepalanya dengan ragu. Dia tahu bahwa aliran waktu dari alam rahasia aneh yang dibangun oleh beberapa kekuatan besar berbeda dari dunia luar, tetapi alam rahasia aneh itu adalah latar belakang kekuatan itu, dan hanya jenius inti yang bisa masuk. Mungkin Jianzong memiliki alam rahasia seperti itu, tetapi tidak peduli seberapa tinggi posisi Luo Chen di Jianzong, mustahil untuk membawa orang luar seperti dia ke alam rahasia milik Jianzong. Xiao Chen sedang berbicara tentang wilayah ketujuh, tanah kekosongan. Melihat ekspresi Yeming, Zhang Qingxi menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tanah kekosongan adalah tempat teraman di antara 10 wilayah teratas. Pada saat yang sama, itu juga yang paling berbahaya di antara 10 ekstremitas, kecuali ekstremitas pertama yang misterius. Bahkan 6 jalan samsara di prestise kedua tidak dapat dibandingkan dengan tanah kekosongan dalam hal bahaya. Kata-kata Zhang Qingxi tidak diragukan lagi sangat kontradiktif, tetapi selama mereka adalah pejuang yang memiliki pemahaman tentang kehampaan, mereka tidak akan merasa bahwa kata-kata Zhang Qingxi adalah kekeliruan. Karena dalam arti tertentu, tanah kehampaan memang yang paling aman di antara 10 ekstremitas teratas, karena tidak ada bahaya di tanah kehampaan. Tidak peduli bagaimana Anda berjalan di tanah kehampaan, tidak peduli bagaimana Anda terburu-buru ke dalamnya. Tidak akan jatuh ke dalam krisis. Namun dengan cara yang sama, Void Lane juga merupakan ekstremitas paling berbahaya di antara 10 ekstremitas kecuali ekstremitas pertama yang misterius. Karena kekosongan menyentuh alam waktu, aliran waktu di dalamnya 100 kali lipat dari dunia luar. Ketika seorang pejuang memasuki tanah kehampaan, konsumsi vitalitas akan menjadi sangat mengerikan. Bukan hal yang langka untuk menoleh dalam sekejap. Jika tidak banyak umur yang tersisa, begitu dia memasuki tanah kehampaan, saya khawatir itu akan langsung jatuh ke dalamnya. Dan ini bukanlah alasan utamanya. Alasan utamanya adalah bahwa tanah kehampaan, seperti namanya, adalah sepotong kehampaan. Itu adalah tempat di mana tidak ada langit dan tidak ada bumi dalam arti sebenarnya di benua semesta. Selama Anda memasuki tanah kehampaan, Anda akan jatuh ke dalam kekacauan. Di tengah-tengah, mudah tersesat di bagian wilayah yang indah itu dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Dan begitu Anda tersesat dalam kehampaan, nasib akhirnya adalah menghabiskan vitalitas Anda di permata itu, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang mati. Saya tidak tahu di mana itu tersebar. Pada saat yang sama, Zhang Qingxi juga tahu mengapa Luo Chen berani membawa Yeming ke tanah kehampaan, karena Luo Chen memiliki ruang yang mendominasi, bahkan jika dia tersesat di tanah kehampaan, dia dapat memasuki ruang yang mendominasi, dan pada akhirnya tidak akan kehabisan vitalitas di tanah kehampaan. Dengan menguasai ruang, Luo Chen bahkan dapat meninggalkan ujung itu. Secara langsung, jadi bagi Luo Chen, ujung ketujuh dapat dikatakan sebagai tempat yang diberkati untuk kultivasinya. Permata ketujuh. Yeming terdiam sejenak ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk, dan berkata dengan wajah serius, jika kakak tertua saya benar-benar yakin bahwa kekuatan saya akan melonjak dalam waktu singkat di ujung itu, dan itu tidak akan memengaruhi fondasi, maka itu akan dianggap sebagai ujung benua, saya bersedia pergi untuk sementara waktu. Bukannya dia tidak pernah memasuki ujung daratan. Pada awalnya, dia dan Luo Chen memasuki ujung dua Nyunling peringkat ke-10 di daratan, dan memperoleh kuil binatang buas dan telur naga batu di bawah kakinya dari reruntuhan sekte Dewa Binatang. Kemudian, dia dan Luo Chen pergi ke Laut Hilang di ujung kelima, dan memperoleh warisan penguasa berdaulat di dalamnya. Bahkan jika Broken Cloud Ridge yang mereka masuki hanyalah cabang dari Broken Cloud Ridge yang sebenarnya, memasuki Sea of Loss adalah karena formasi yang ditinggalkan oleh Sovereign Sage Lord, jadi tidak perlu khawatir tersesat di Sea of Losing. Namun, dia memang telah memasuki wilayah bergengsi di daratan utama itu. Oleh karena itu, sekarang setelah Luo Chen menyebutkan wilayah ketujuh, Yeming tidak memiliki banyak rasa kagum di hatinya.
Selama wilayah ketujuh benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya tanpa memengaruhi fondasinya, dia tidak akan keberatan berada di sini. Lakukan perjalanan di permata ketujuh. Jangan khawatir, di tempat itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, itu tidak akan memengaruhi fondasi. Luo Chen tersenyum, nadanya tenang. Bagaimanapun, aliran waktu di Voidland 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Setelah 10 tahun tinggal di dalam, dunia luar hanya berlalu lebih dari sebulan, dan dalam 10 tahun, Ye Ming mampu menerobos ke ranah Kaisar Wu. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah apakah Ye Ming dapat menahan kesepian di Voidland. Anda harus tahu bahwa ada kekacauan di Voidland, dan tidak ada keberadaan apapun kecuali orang-orang di sekitarnya. Bahkan karena pengaruh kehampaan, terkadang bahkan orang-orang yang dekat dengan mereka akan menghilang dari pandangan dan persepsi, sepenuhnya menjadi tempat di mana hanya ada satu orang. Jika Anda harus berlatih selama 10 tahun di lingkungan seperti itu, jika pikiran Anda tidak ulet, kemungkinan besar akan langsung menyebabkan keruntuhan kesadaran dan sepenuhnya menjadi zombie. Mendengar jawaban Luo Chen, Ye Ming tidak lagi khawatir. Dia sangat percaya pada Luo Chen, dan menurutnya Luo Chen tidak perlu menipunya dalam hal-hal ini. Kalau begitu, aku akan melakukan perjalanan ini. Ye Ming tidak ragu-ragu, dan langsung berkata, "Baiklah, kalau begitu aku, kakak tertua, akan membantumu." Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi. "Aku akan pergi bersamamu," kata Zhang Qingxi segera setelah melihat ini. Dia mengerti bahwa pikiran Luo Chen tidak lebih dari membiarkannya tinggal di luar untuk menghindari kecelakaan. Tetapi pergi jauh ke ujung daratan, bahkan ujung ketujuh, di mana tidak ada krisis, bukanlah masalah sederhana. Dia memiliki ruang dominasi yang didominasi oleh pedang, ditambah Qing Yi dan Zhen Wu masing-masing dapat melindunginya 2 kali, dia dan Luo Chen memasuki kehampaan bersama, dan juga dapat mengurus satu lagi. Luo Chen tersenyum pahit dan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dia sebenarnya ingin Zhang Qingxi tetap berada di luar tanah kekosongan untuk menjaganya, tetapi Zhang Qingxi melihat melalui pikirannya, dan sebelum dia dapat mengajukan permintaan, dia memblokir percakapan tersebut. Namun, Luo Chen tidak memiliki banyak pendapat tentang masuknya Zhang Qingxi ke tanah kehampaan. Bagaimanapun, Zhang Qingxi memiliki banyak metode dan kartu. Bahkan di tanah kehampaan, dia mampu melindungi dirinya sendiri dengan sangat baik. Dia tidak khawatir bahaya apa yang dihadapi Zhang Qingxi di kehampaan. Oleh karena itu, Luo Chen tidak terlalu membujur Zhang Qingxi setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Qingxi. "Kalau begitu, kita akan turun dan beristirahat sebentar, dan kita akan berangkat besok." Luo Chen melirik Zhang Qingxi dan Ye Ming dan berkata dengan nada tenang. Ye Ming dan Zhang Qingxi menganggukkan kepala dan meninggalkan kuil binatang, masing-masing bersiap untuk pergi ke tanah kekosongan. 5 hari kemudian, di pegunungan di tengah benua Qiankun, 3 sosok keluar dari hutan, dan itu adalah Luo Chen. Setelah menyelesaikan masalah pergi ke Voidland, Luo Chen dan ketiganya tidak terus tinggal di kota Changlan County. Keesokan paginya, ketiganya meninggalkan Flowing Cloud Empire langsung melalui formasi teleportasi, dan melewati beberapa tikungan dan belokan, dan akhirnya bergegas ke pegunungan tempat Nothingness berada dalam waktu 5 hari. Tidak jauh di depan ketiga Luo Chen, sebuah lembah berdiri tinggi, dengan lapisan awan dan kabut di atasnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat pemandangan, dan di pintu masuk lembah, ada sejumlah besar sosok yang bergerak. Setiap siluet memancarkan aura yang berat, yang terlemah adalah keberadaan alam Kaisar Wu, dan bahkan ada monster tua dari alam guru suci yang muncul di antara kerumunan. Trio Luo Chen yang tiba-tiba muncul juga menarik banyak perhatian, dan bahkan beberapa ahli dari Saint Lord Realm mengarahkan pandangan mereka ke trio Luo Chen, dan setelah melihat dengan saksama, mereka menarik pandangan mereka. Apakah ada anak-anak yang kewalahan yang ingin mencoba peruntungan mereka di kehampaan? Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berkata dengan nada meremehkan, bahkan orang-orang kecil dari alam Wuzong ada di sini. Apakah kalian benar-benar berpikir kata-kata, Jiyu, itu bercanda? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Ming tersipu dan tampak sedikit malu. Di seluruh lembah, basis kultivasinya adalah yang terendah, dan selain dia, bahkan tidak ada seorang pun prajurit yang basis kultivasinya di bawah alam Kaisar Wu. Itu hanya seorang pengecut seperti tikus, tidak peduli. Melihat ekspresi Ye Ming, Luo Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tenang. Pintu masuk tanah Void ada di lembah ini,
dan para prajurit yang ingin memasuki tanah Void tidak akan tinggal di luar lembah sama sekali. Para prajurit yang tinggal di luar lembah, kecuali beberapa penjaga penyihir yang tiada taraf, kebanyakan dari mereka adalah prajurit yang takut tersesat di kehampaan setelah tiba di kehampaan. Meskipun para prajurit ini tidak lemah, Luo Chen tetap tidak menganggap mereka serius. Dan lelaki tua di depannya hanya seorang kaisar bela diri tingkat 7, dan dia jelas tidak bisa menjadi penjaga penyihir yang tiada taraf, jadi alasan untuk tetap berada di luar lembah ini secara alami dapat dibayangkan. Untuk generasi pengecut seperti itu, Luo Chen secara alami tidak akan memberikan muka. Kamu, mendengar kata-kata Luo Chen, wajah lelaki tua itu tenggelam dan ingin menyerang, tetapi setelah menghadapi mata dingin Luo Chen, lelaki tua itu menggigil dan tidak berani menatap Luo Chen. Dia punya firasat bahwa jika dia dan Luo Chen memiliki konflik, dia mungkin jatuh ke lembah ini di saat berikutnya. Melihat kinerja lelaki tua itu, penghinaan Luo Chen berlalu dengan cepat, dan kemudian dia memimpin Zhang Qingxi dan Ye Ming menuju lembah. Banyak prajurit mengalihkan pandangan mereka ke trio Luo Chen, ingin melihat apakah trio itu akan memasuki tanah kehampaan. Anda harus tahu bahwa gelar ekstrim daratan bukanlah lelucon. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang telah berdiri di depan pintu masuk kehampaan, tetapi pada akhirnya mereka memilih untuk menyusut. Di antara mereka, bahkan ada kekuatan besar dari alam guru suci, dan Luo Chen dan ketiganya terlalu muda, yang membuat para prajurit ragu apakah Luo Chen dan ketiganya memiliki cukup keberanian untuk memasuki kehampaan. Hanya saja para prajurit itu tidak sebodoh orang tua sebelumnya, menunjukkan semua pikiran mereka di wajah mereka. Meskipun para prajurit ini sedikit penasaran dengan kinerja Luo Chen dan yang lainnya, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda apapun di wajah mereka. Mereka hanya menunggu secara diam-diam tindakan Luo Chen dan yang lainnya. Luo Chen secara alami memperhatikan tatapan semua orang di sekitarnya, tanpa ekspresi apapun di wajahnya, dan melangkah langsung ke lorong spasial yang berputar perlahan di lembah. Ye Ming dan Zhang Qingxi tidak ragu-ragu, dan menghilang di belakang Luo Chen. Melihat bahwa trio Luo Chen benar-benar memasuki tanah kehampaan, para seniman bela diri di sekitar juga tercengang. Mereka awalnya mengira Luo Chen dan yang lainnya akan seperti mereka, dan akhirnya akan takut untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak menyangka trio Luo Chen. Jadi dia berjalan langsung ke tanah kehampaan. Benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Saya harap ketiga hantu kecil itu tidak akan mati di dalamnya. Orang tua yang awalnya takut dengan mata Luo Chen mencibir 2 kali, dengan jijik. Mereka tahu betapa berbahayanya permata ketujuh. Alasan mereka tidak berani masuk justru karena permata ini terlalu berbahaya. Begitu mereka tersesat di dalamnya, mereka hanya bisa menunggu untuk mati perlahan. Keputusasaan semacam itu mengetahui bahwa waktu kematiannya sudah dekat, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan permainan sudah cukup untuk menghancurkan prajurit manapun. Prajurit di sebelahnya mengangguk dalam-dalam, tetapi ada juga penghinaan di mata banyak prajurit. Sebagian besar prajurit itu adalah beberapa penjaga jenius, tinggal di luar kehampaan hanya karena tugas mereka, dan kekuatan prajurit itu sebagian besar tidak lemah, mudah untuk melihat melalui detail Luo Chen dan Zhang Qingxi. Dilihat dari bakat yang ditunjukkan oleh Luo Chen dan Zhang Qingxi, mereka tidak jauh lebih baik daripada para jenius yang mereka lindungi. Jenius semacam ini memasuki tanah kehampaan, jadi wajar untuk tidak mengatakan lebih banyak. Luo Chen tidak tahu situasi dunia luar. Setelah memasuki tanah kehampaan, mereka bertiga muncul di ruang putih, dikelilingi oleh salju putih. Apakah ini tempat kehampaan? Ye Ming melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pemandangan di sekitarnya tidak berubah, dan Anda bahkan tidak dapat melihat berlalunya waktu. Setelah tinggal di lingkungan ini untuk waktu yang lama, saya khawatir kesadaran saya akan langsung runtuh dan menjadi gila total. Ya, Luo Chen mengangguk dan berkata samar, berlatihlah di sini saja. Kita baru saja memasuki kehampaan, dan pengaruh ekstrim tidak terlalu besar. Saya khawatir tidak akan lama lagi kita akan menyadari bahwa kita tidak dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Naik, saat berbicara, sosok Luo Chen sangat kabur di depan mata Zhang Qingxi dan Ye Ming, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming juga dengan paksa menenangkan diri, dengan cepat duduk bersila, mengambil posisi kultivasi, dan langsung tenggelam dalam kondisi kultivasi. Luo Chen mengangguk pelan saat melihatnya, mengeluarkan piring giok dari tangannya dan meletakkannya di samping Ye Ming,
lalu menggandeng tangan Zhang Qingxi dan berjalan menuju tempat lain. Dia sebenarnya cukup tertarik dengan tanah kehampaan. Penting untuk diketahui, bahwa ada banyak alam rahasia yang aliran waktunya berbeda dari benua semesta, tetapi itu adalah alam rahasia aneh yang dibangun oleh orang-orang kuat di atas alam leluhur, dan cakupannya juga tidak terlalu besar. Tetapi tempat kehampaan ini berbeda, dan sulit bagi orang untuk mengintip kenyataan. Jika dulu, Luo Chen mungkin tidak terlalu suka berpetualang, tetapi sekarang setelah dia memasuki tanah kehampaan, Luo Chen tentu ingin menjelajahi tanah kehampaan. Zhang Qingxi mengikuti Luo Chen, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Xiao Chen, apakah ada yang aneh di kehampaan ini?" Perilaku Luo Chen tidak diragukan lagi agak aneh, mungkin Luo Chen mengetahui rahasia dari beberapa kehampaan. "Aku tidak tahu." Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tenang, "Hanya saja aku selalu merasa bahwa wilayah yang sangat indah ini agak aneh. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya dan aku tidak bisa mengatakan apa-apa." Sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentang Voidland, dia hanya melihat sepotong cakar di ilusi paviliun buku koleksi Sekte Dewa Binatang. Namun, dalam informasi tentang banyak tempat nihil yang tercatat di dunia fantasi Sekte Dewa Binatang, ada dugaan tersembunyi tentang Sekte Dewa Binatang yang kuat. Itu adalah tempat kehampaan, mungkin menyembunyikan kesempatan untuk memahami kehendak waktu. Kehendak waktu adalah kehendak tertinggi yang benar-benar melampaui kehendak seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya kehendak ruang yang dapat dibandingkan dengannya. Seperti kata pepatah, waktu dihormati dan ruang adalah raja, kedua kehendak ini adalah kehendak tertinggi yang telah beredar di benua semesta, dan mereka adalah kehendak seni bela diri teratas yang benar-benar melampaui kehendak seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja kedua jenis seni bela diri ini akan selalu ada dalam legenda, dan saya belum pernah mendengar seorang seniman bela diri menguasai kedua kehendak ini. Bahkan jika ia mampu mengerahkan kekuatan alam rahasia dengan laju aliran waktu yang berbeda dari dunia luar, kebanyakan dari mereka mengandalkan formasi dan basis kultivasi langit untuk memaksanya ke tingkat ini. Tetapi pada dasarnya itu sama sekali berbeda dari orang kuat yang memahami kehendak waktu dan kehendak ruang, berbeda. Luo Chen sudah memiliki api halus. Api langit semacam ini berpotensi untuk berevolusi menuju api leluhur keempat. Yang lebih penting, api langit semacam ini telah menyentuh batas hukum ruang. Luo Chen memiliki api halus, yang sangat penting. Mungkin berhasil memahami kehendak spasial dari salah satu dari dua kehendak tertinggi di masa depan. Dan jika dia bisa mendapatkan kesempatan untuk memahami kehendak waktu dalam kekosongan ini, maka dia dapat sepenuhnya meninggalkan kejeniusan generasi yang sama jauh di belakangnya, dan benar-benar memiliki keyakinan untuk menantang generasi tua yang kuat. Mendengar perkataan Luo Chen, Zhang Qingxi tidak banyak bicara. Luo Chen selalu bersikap sangat misterius, bahkan dia tidak tahu banyak tentang Luo Chen. Terlebih lagi, Luo Chen, sebagai pewaris sang guru, mungkin tahu beberapa rahasia. Bagaimanapun, guru di antara 6 guru itu juga dikenal karena misterinya. Bahkan sang guru pedang pernah merasa bahwa gurunya tidak terduga, dan mungkin telah melampaui 5 guru lainnya dan memasuki level lain. "Aku akan pergi ke kedalaman kekosongan ini, Qingxi, maukah kau tinggal di sini bersamaku?" Tatapan Luo Chen menyapu dari sekeliling, menoleh untuk berkata kepada Zhang Qingxi. Karena kekhasan tanah ketiadaan, meskipun dia dan Zhang Qingxi masih berdiri bersama, Luo Chen tidak lagi memiliki Zhang Qingxi dalam persepsinya sendiri. "Aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum dia dan Zhang Qingxi berada dalam kehampaan untuk berpisah. Aku akan tinggal di sini." Zhang Qingxi tersenyum mendengar kata-kata itu dan berkata dengan lembut. Dia juga menemukan masalahnya. Meskipun Luo Chen masih dalam pandangannya, keduanya masih dapat berkomunikasi, tetapi tidak lama lagi keduanya akan dipisahkan oleh kabut Voidland. Oleh karena itu, meskipun dia bersama Luo Chen, dia pada akhirnya akan terpisah dari Luo Chen. Dalam hal itu, akan lebih baik untuk tetap di sini dan menunggu Luo Chen kembali. Bagaimanapun, pengetahuannya tentang Voidland jauh lebih buruk daripada Luo Chen, dan jika dia tersesat di Voidland, itu akan menyebabkan masalah bagi Luo Chen. Tidak apa-apa, Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, mengeluarkan sebuah token dan meletakkannya di tangan Zhang Qingxi, lalu berjalan langsung menuju kedalaman kehampaan. Setelah Zhang Qingxi melihat Luo Chen menghilang dari pandangannya, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke token di tangannya. Api eterik.
Zhang Qingxi menatap nyala api yang menyala di token itu, dengan sedikit lebih banyak wawasan di dalam hatinya. Dia sangat mengenal api eterik dan mengetahui kekhususan api langit ini. Mungkin Luo Chen ingin masuk jauh ke dalam kehampaan kali ini karena api eterik. Luo Chen tidak tahu pikiran Zhang Qingxi. Setelah berpisah dari Zhang Qingxi, Luo Chen memilih arah sesuka hati dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Segera, sekeliling Luo Chen benar-benar berubah menjadi kabut putih, dan matanya luas, dan tidak ada lagi warna kecuali putih. Tidak hanya itu, Luo Chen menemukan bahwa persepsinya juga terbatas dalam radius 3 kaki. Begitu jangkauan penginderaan melebihi 30 kaki, kekuatan jiwanya akan diisolasi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ini membuat Luo Chen tidak bisa tidak memikirkan tempat yang telah dimasukinya. Memikirkan hal ini, Luo Chen berkomunikasi langsung dengan naga iblis api penyucian Heitan di dalam hatinya. Sebagai pelindung garis keturunan guru suci, rahasia Heitan mungkin tidak kalah dengan monster-monster tua di benua semesta. Hanya saja kebanyakan orang tidak melihat arang hitam sama sekali, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat arang hitam itu terbuka. Bocah Luo, apa yang kamu cari? Suara Heitan terdengar di telinga Luo Chen, dan naga api penyucian itu sepertinya sedang mengunyah sesuatu, suaranya agak samar. Apakah leluhurku telah memasuki ujung ketujuh dan mengambil sebagian kabut darinya? Mata Luo Chen menyapu dari sekeliling, dan bertanya dalam hatinya. Kabut di permata ketujuh sangat mirip dengan kabut yang pernah ditemuinya di tanah kuno Mengtian Qianlong Yuan. Satu-satunya perbedaan adalah kabut di Qianlong Yuan tidak terlalu pekat, tetapi tanah kehampaan begitu. Kabut semacam ini yang dapat mengganggu kesadaran ilahi ada di mana-mana, membuat orang tidak dapat membedakan arah. Dan Meng Tiangu diubah menjadi harta karun yang ditinggalkan oleh Luo Lingyun untuk menekan luka-luka si Huang Hongye. Justru karena itulah Luo Chen memiliki dugaan seperti itu di dalam hatinya. Mungkin leluhur Luo Lingyun pernah pergi jauh ke dalam wilayah ketujuh, dan mengeluarkan sebagian kabut dari sana, dan akhirnya membentuk jurang Qianlong di dunia mimpi. Adapun Luo Lingyun, sebagai mantan penguasa ruang angkasa, Heitan tidak dapat memahami pengalamannya. Mendengar kata-kata Luo Chen, Heitan terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Iya, leluhurmu memang pergi jauh ke tanah kehampaan dan mengambil sebagian dari mimpi buruk itu." Benar saja, Luo Chen mengangguk, dan segera menyadari kata benda dalam kata-kata Heitan. Labirin, Luo Chen sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini, dan dia belum pernah melihat informasi yang relevan dalam karya klasik leluhur pedang Jianjing atau Sekte Dewa Binatang. Sepertinya anakmu tidak maha tahu dan maha kuasa. Heitan tidak dapat menahan diri untuk mendengus penuh kemenangan ketika mendengar kata-kata Luo Chen, dan kemudian dia berkata, mimpi buruk adalah sumber kabut yang menembus kekosongan ini. Sumber, ada pemahaman yang jelas di hati Luo Chen, dan dia mengerti mengapa dia belum pernah mendengar contoh seorang prajurit yang mengeluarkan kabut di kehampaan. Karena kabut yang menembus seluruh kehampaan lahir dari kegelapan diri, dan ada tergantung padanya. Begitu kamu meninggalkan mimpi buruk, kabut ini secara alami akan menghilang. Jelas, para prajurit itu tidak mengetahui keberadaan mimpi buruk. Dalam hal ini, bahkan jika mereka membawa kabut di tanah void keluar dari tanah void, kabut itu akan segera menghilang. Dengan kekuatan para leluhur, seharusnya tidak ada cara untuk menghilangkan mimpi buruk itu, kan? Luo Chen tiba-tiba berkata, apakah itu harta karun yang ditinggalkan oleh guru suci senior? Bukan begitu, suara Heitan terdengar di telinga Luo Chen, nenek moyangmu memang labirin yang diambil oleh kekuatannya sendiri, dan pada saat itu dia hanya memiliki basis kultivasi kaisar bela diri tingkat 7. Dalam hal kekuatan, itu lebih baik daripada kamu sekarang. Aku khawatir itu akan jauh lebih lemah. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar kata-kata Heitan. Awalnya dia berpikir bahwa dengan kekuatan Luo Lingyun, dia seharusnya tidak dapat menghilangkan mimpi buruk di permata ketujuh ini. Bagaimanapun, 10 wilayah teratas di daratan utama adalah tempat berbahaya yang dapat membunuh yang kuat dari alam guru suci. Di antara mereka, wilayah ketiadaan ketujuh sangat aneh. Bahkan jika leluhur yang kuat memasukinya, mereka mungkin tidak dapat mundur. Dan ketika Luo Lingyun meninggalkan mimpi surga dan tanah kuno, itu paling banter adalah basis kultivasi Wu Sheng. Jadi Luo Chen menduga bahwa Luo Lingyun dapat menghilangkan beberapa misteri di kehampaan dengan mengandalkan harta karun yang ditinggalkan oleh orang suci di ruang yang mendominasi. Mimpi buruk. Namun,
Kata-kata Heitan membalikkan tebakannya. Luo Lingyun tidak hanya tidak mengandalkan cara apapun yang ditinggalkan oleh guru suci, tetapi bahkan berhasil menghilangkan sebagian mimpi buruk dari kehampaan dengan kekuatannya yang tidak sebaik kekuatannya saat ini. Jika berita seperti itu diketahui oleh dunia luar, saya khawatir itu akan menarik seruan banyak orang. Kalian pasti tahu bahwa dulu ada monster tua dari Bon Rache yang secara pribadi pergi jauh ke tanah kehampaan, ingin menghilangkan kabut di tanah kehampaan, dan menggunakannya untuk membangun formasi besar. Namun hasil akhirnya adalah monster tua dari Bon Rache telah menghabiskan 100 tahun, dan tidak dapat menghilangkan sedikit pun kabut. Luo Lingyun menggunakan basis kultivasi Kaisar Bela Diri tingkat ke-7 untuk berhasil menghilangkan mimpi buruk di kehampaan. Perbuatan seperti itu bisa disebut legenda di benua semesta. Asal-usul tanah kekosongan ini tidak kecil, tetapi ada beberapa hal yang ingin kalian jelajahi sendiri. Suara Heitan terdengar di telinga Luo Chen. Baiklah, tuan ini akan beristirahat. Sebelum kata-kata itu jatuh, Heitan dengan cepat memblokir kontrak jiwa. Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi tidak terlalu peduli. Luo Lingyun dapat menggunakan basis kultivasi Kaisar Bela Diri tingkat ke-7 untuk mengambil mimpi buruk yang hilang dari kehampaan ini dan mundur. Kekuatannya saat ini bahkan lebih tinggi dari Luo Lingyun yang asli. Tidak ada alasan mengapa Luo Lingyun tidak dapat melakukannya dengan sukses. Apa yang terjadi? Pada periode waktu berikutnya, Luo Chen terus berjalan melewati kabut, dan jangkauan persepsinya secara bertahap melemah dari 3 kaki di sekitar tubuhnya menjadi kurang dari 1 kaki. Selama periode tersebut, Luo Chen juga mencoba mengumpulkan kabut di sekitarnya, tetapi tidak peduli bagaimana dia melakukannya, kabut yang terkumpul akan menghilang dalam waktu singkat. Jelas, satu-satunya cara untuk menghilangkan kabut di kehampaan ini adalah dengan menghilangkan kabut. Hanya saja tanah kehampaan itu telah dipenuhi kabut, dan persepsi seniman bela diri telah melemah hingga ekstrim, dan mustahil untuk memata-matai realitas tanah kehampaan ini. Tidak seorang pun tahu seberapa besar ekstremitas ini, dan tidak seorang pun tahu apa yang tersembunyi di ekstremitas ini. Sama seperti nama ekstremitas ini, semuanya tersembunyi dalam kehampaan, dan tidak seorang pun pernah dapat melihat rahasia ekstremitas ini. Di antara 10 wilayah, selain reruntuhan misterius Chaos, yang menempati peringkat pertama, hanya wilayah ke-7 ini yang merupakan tempat paling misterius. Aku tidak tahu bagaimana para leluhur mengambil mimpi buruk itu. Luo Chen tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan, dan akhirnya duduk di tempat itu, melihat kabut tebal di sekitarnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia telah berada dalam kehampaan ini untuk waktu yang lama, tetapi dia belum menemukan apapun yang berhubungan dengan mimpi buruk itu. Tidak hanya itu, pemandangan di sekitarnya tidak berubah sama sekali, dan satu-satunya hal yang membuat Luo Chen yakin bahwa dia masih berada jauh di dalam kehampaan adalah jangkauan persepsinya yang sempit yang terisolasi oleh kabut tebal. Tidak mungkin untuk masuk jauh ke bagian terdalam dari ekstremitas ini untuk menghilangkan mimpi buruk. Luo Chen mengerutkan kening, ekspresinya sedikit jelek. Tidak ada satupun dari 10 ekstremitas teratas di daratan yang sederhana. Mungkin pinggiran ekstremitas tersebut tidak dianggap berbahaya. Bahkan seniman bela diri tingkat seni bela diri dapat masuk dan keluar sesuka hati, tetapi kedalaman ekstremitas daratan benar-benar area terlarang bagi seniman bela diri. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Saint Lord Realm memasuki kedalaman ekstremitas, ada risiko jatuh. Meskipun Luo Chen sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, tidak ada banyak kepastian bahwa dia dapat mundur dari kedalaman ekstremitas. Terlebih lagi, ketika Luo Lingyun pertama kali memasuki tanah kehampaan, dia tidak lebih dari seorang kaisar bela diri tingkat 7. Dengan kekuatannya, mustahil untuk masuk jauh ke dalam tanah kehampaan. Lebih dalam sedikit lagi, dan tidak ada keuntungan lagi. Luo Chen merenung sejenak, dan akhirnya membuat keputusan. Persepsinya belum sepenuhnya terisolasi, tetapi dia bisa melangkah lebih jauh. Setelah membuat keputusan, Luo Chen tidak memiliki kebingungan, dan berjalan langsung menuju kedalaman kehampaan. Tepat saat Luo Chen masuk jauh ke tanah kehampaan, di suatu tempat di tanah kehampaan, sekelompok api yang memancarkan kilau berkilau melompat ringan, dan di dalam api, wajah manusia yang kabur muncul. Napas yang familiar, sepertinya malapetaka lain akan datang. Di dalam api, ada suara tua bergema di sekitar, dan wajah manusia yang samar-samar di dalam api secara bertahap menjadi jelas, tetapi masih tidak dapat melihat penampilannya. Anak ini yang akan dirampok kali ini. Api yang berkilau itu berdetak beberapa kali,
dan kabut di depan dengan cepat mengembun menjadi cermin halus, di mana sosok Luo Chen terpantul dengan mengesankan. Bakatnya lumayan, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa memikul tanggung jawab ini. Suara tua itu bergema di tempat yang sama, kabut langsung menghilang, menutupi api yang berkilau itu, dan tidak ada petunjuk yang terlihat lagi.